Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam serial kajian Islam yang inspiratif dan argumentatif bersama Ustadz Kah. Kali ini saya ingin membahas tentang sebuah fenomena yang terjadi ya di tengah kita. Ini ada sepasang suami istri yang sudah menikah kurang lebih 10 tahun ya, tetapi masih belum dikaruniai seorang buah hati yang diidam-idamkan oleh sepasang suami istri. Dan ini juga diceritakan oleh santri saya sendiri, yaitu di MA Integral Luqman Al-Hakim Bojonegoro. Jadi diceritakan sudah berusaha melakukan berbagai ikhtiar ya, ke dokter, ke rumah sakit, pokoknya apapun yang disebutkan itu dia lakukan. Nanti ikhtiarnya itu luar biasa. Tidak hanya ikhtiar, tetapi juga sepasang suami istri juga berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diberikan seorang anak gitu ya. Jadi bayangkan ini sudah kurang lebih 10 tahun ya. Dan cerita ini memang tidak hanya terjadi pada suami istri, tapi juga di beberapa tempat juga ada cerita seperti itu ya. Nah, ini mungkin fenomena ini juga pernah terjadi ya pada kita ya. Ya mungkin kita punya harapan, keinginan, hajat ya. Ingin menjadi orang kaya, bisnis yang sukses, kemudian ingin menjadi orang yang berhasil, ingin dijauhkan dari berbagai permasalahan. Nah, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan berbagai ikhtiar, tapi ternyata ya masih nihil ya. Artinya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bagaimana ya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, ini ayat ini sering disampaikan oleh para ustadz gitu ya. Disampaikan oleh para kiai ulama gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watud da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku, dan dalam mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini ayat ini selalu disampaikan oleh para ustadz ya, terkait dengan seseorang tidak boleh menyerah ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan mengabulkan. Saya juga memberikan jawabannya ketika seseorang bertanya tentang hal itu. Kenapa Ustaz? Saya sudah bertahun-tahun itu ya, sudah berdoa, sudah berusaha semaksimal mungkin, apapun yang disebutkan ya, sudah saya periksakan ke dokter, kemudian ke para dukun dan sebagainya itu ya. Apapun itu yang dilakukan itu ya, tetapi sampai sekarang belum diberikan keturunan gitu. Nah ini padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakannya, Allah akan mengabulkan ya, permohonan orang yang berdoa kepadanya. Ini satu penegasannya bahwasanya Allah akan merealisasikan ya, sebuah harapan ya, keinginan yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi ingat ya, ayat ini tidak hanya sekedar ujibu da'watud da'i idza da'ani. Harus ada kelanjutannya gitu. Jadi memahami ayat ini jangan sepotong-sepotong, jangan separuh-separuh gitu. Yang menegaskan ya, memastikan Allah akan mengabulkan permohonan dari seorang hamba. Nah ternyata kalau kita pahami dari ayat ini, itu ada syarat itu ya. Kalau kita pahami dari ayat ini ya, falyastajibu li
wal yu'minu bila alahum yarsyudun. Jadi syarat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah falyastajibu li, jadi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melaksanakan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadanya. Jadi harus ada keyakinan dan yang sepenuh hati bahwasanya Allah akan mengabulkan permohonan doa dari seorang hamba. La'alahum yarsudun, dan mereka selalu berada di dalam kebenaran. Nah, ini nanti kita akan ulas ya secara panjang lebar ya terkait dengan ayat ini. Nah, saya juga ingin menambahkan ya dalam sebuah hadis sebagai penguat agar kita selalu optimisme ya, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu adalah sangat malu, lagi maha pemurah. Sangat malu dan sangat pemurah. Ini disandingkan ya antara pemalu dan maha pemurah. Kenapa? Dia merasa malu kepada hambanya yang mengadakan kedua tangan kepadanya, artinya berdoa, berharap ya, memanjatkan hajat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditolaknya, tidak dikabulkan atau menjadi sia-sia doa daripada seorang hambanya. Ini memperkuat daripada ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu malu dan Allah akan memberikan gitu ya apa yang diharapkan oleh hambanya itu. Nah, oleh karena itu yang perlu ya Anda ingat bahwa ternyata kalau kita pelajari dari berbagai ayat maupun hadis ya, termasuk itu ternyata tidak hanya bahwa kita harus optimisme, tetapi kita harus menghindari apa yang menjadi penghalang daripada doa itu tidak dikabulkan ya seketika itu. Karena ada kisah ya, salah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW sebagai pemanah yang hebat gitu ya, sekaligus doa yang sangat mustajab, seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya kelebihan ya, dua hal itu. Jadi pemanah yang hebat, tepat pada sasarannya, dan tidak pernah melesat gitu ya, tidak pernah sasarannya, tapi juga punya doa yang sangat mustajab dan seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini nanti ada apa yang menyebabkan dia punya doa yang seketika dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikonkretkan di dalam kehidupan itu. Nah, kisah ini dikisahkan oleh seorang tabi'in, oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi dia pernah duduk bersama Al-Harith bin Barsah. Jadi di pasar tuh. Nah, kemudian Al-Harith bin Barsah ini mengatakan ya, harta ini adalah harta kami. Kami berikan kepada siapapun yang kami hendaki. Ini adalah pernyataan dari Al-Harith bin Barsah ya, di tengah pasar itu. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sambil menengadahkan tangannya, kemudian berkata, wahai Al-Harith bin Barsah, apakah aku harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang lain itu sontak terkejut ya, dan kemudian mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, engkau jangan berdoa ya. Itu harta itu adalah harta Allah dan bukan harta kami. Jadi mereka terkejut ya, mereka sangat takut itu dengan doa yang akan dipanjatkan oleh
Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan sangat mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kisah yang kedua dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu pernah juga ya, ketika itu ada seorang kafir itu ya, Quraisy itu mencaci maki 3 sahabat itu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib, kemudian Tolha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Al-Awam. Dicaci maki ya, dibully dan sebagainya itu. Nah, ini terdengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, hei, berhentilah berdoa, berhentilah mencaci maki ketika sahabatku itu. Atau kalau tidak, aku akan berdoa kepada Allah keburukan terhadapmu. Nah, orang kafir itu kan mencibir. Bagaimana itu kan gitulah. Maka dia mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah kau mengancamku? Lah kamu seperti seorang nabi gitu ya. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba muncul seekor unta ya, yang berlari kencang itu seperti sedang mencari seseorang. Nah, unta tersebut lari kencang ya, tidak dapat dikendalikan dan seperti mencari seseorang itu. Sehingga dia menemukan orang kafir yang mencaci maki itu, yang meramaikan daripada doa Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk dikejar ya, kemudian ditendang tuh ya, diinjak-injak sampai tewas itu. Nah, ini satu bukti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas punya doa yang sangat mustajab dan seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ini kisah yang terakhir dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Itu juga pernah diadukan oleh Abu Sa'dah gitu ya, yang melaporkan yang tidak benar ya. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab ini pernah menjadi gubernur ya. Jadi pernah menjadi gubernur dan dia dilaporkan ya tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Kemudian melaporkannya hal yang negatif kepada Umar bin Khattab ya. Kemudian Umar bin Khattab itu mengirim utusan untuk berkeliling ya, mengevaluasi itu, meninjau itu apakah benar gitu ya, bahwa laporan dari Abu Sa'dah ini adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak amanah, tidak adil ya, atau bersikap otoriter di dalam kepemimpinan sebagai gubernur gitu. Nah, ternyata ini terdengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, kalau ia berdusta, maka panjangkanlah umurnya, panjangkan kefakirannya, kemiskinannya, dan timpakan berbagai fitnah kepadanya. Ini doa dari para Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya doa yang sangat luar biasa, langsung direalisasikan di dalam kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan ya, ternyata dia menjadi tua bangka dan umurnya sangat panjang ya. Umurnya sangat panjang. Umurnya sangat panjang sampai alis matanya itu menutupi matanya itu. Alisnya sampai menutupi matanya. Nah, kemudian dia miskin ya. Dan kemudian dia ditimpa oleh berbagai fitnah gitu. Bahkan menjadi orang-orang yang dipermainkan oleh budak-budak perempuan gitu. Nah, itu Pak, karena adanya doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kalau kita pelajari Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dalam kisah ini ya, yang saya ceritakan itu, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas punya doa yang sangat mustajab itu? Ini yang kita harapkan ya, supaya kita punya doa seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ini sebagaimana di ayat yang pertama yang saya sampaikan adalah, karena dia memiliki keteguhan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bih gitu ya. Wal yu'minu bih. Jadi keteguhan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia memiliki kebersihan hati. Nanti kebersihan itu juga menjadi faktor ya, doa itu mustajab atau tidak mustajab itu. Jadi kalau kita dilihat di ayat yang saya sampaikan tadi ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah 186 ya. Jadi fayastajibu li
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman sepenuh hati kepadanya, dan selalu dalam menetapi kebenaran. Itu yang menjadi sebab doa itu mustajab. Nah, apa yang menjadi penghalang doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak hanya sadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga harus memahami apa yang menjadi penghalang doa tersebut. Jadi kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah percaya sepenuhnya kepadanya gitu ya. Kita sudah berasa di on the track gitu ya, pada rel kebenaran. Tetapi masih doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu cross check lebih dalam lagi, ada dua ya yang harus kita hindari supaya doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak cukup ya kalau hanya sekedar beriman kemudian melaksanakan perintahnya, kemudian kita masih menetapi dalam kebenaran, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang menjadi pantangan ya bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pantangannya gitu loh. Ini yang harus kita hindari sejauh-jauhnya agar doa itu mustajab. Nah, pantangannya itu ada dua. Dari saya simpulkan dari berbagai ayat maupun hadis gitu ya. Itu ada dua. Yang pertama, hindari mengkonsumsi barang yang haram dan melakukan berbagai kemaksiatan. Ini adalah faktor terbesar ya, menjadi penghalang doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alias tidak mustajab. Ini faktor pertama ya. Jadi hindarilah konsumsi barang yang haram dan kemaksiatan. Barangkali mungkin itu kenapa doa kita ya ditunda-tunda, direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti kita menunggu gitu, sampai kapan ya doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sebuah hadis ya. Di dalam ini diriwayatkan oleh Muslim dan ini terdapat di dalam hadis Arba'in, di mana ada seorang musafir ya, summa dzakar rajula yutilul safar. Jadi seorang musafir itu yang melakukan perjalanan yang jauh itu. Jadi summa dzakar rajula yutilul safar. Jadi melakukan perjalanan yang jauh, seorang laki-laki. As'asa akhbar. Jadi rambutnya acak-acakan dan kulitnya berubah karena melakukan perjalanan jauh ya, melewati berbagai gurun pasir, hutan dan sebagainya itu. Sehingga rambutnya acak-acakan gitu ya. Dan ya tuhu yaitihi ilas sama, kemudian dia menengadakan kedua tangannya ke langit. Artinya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob gitu ya. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Karena dia sangat berharap ya Allah agar Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Karena kalau orang melakukan perjalanan jauh ya, kemudian kehabisan bekal, keadaannya kusut, rambut acak-acakan itu, pasti dia mengharapkan sesuatu itu yang bisa menghilangkan mungkin kehausan, kelaparan, atau kekusutan dan seterusnya itu. Sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku itu ya. Wa mata'amuhu haram, tetapi yang dia makan itu adalah haram. Wa masrabuhu haram, yang dia minum itu haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan juga haram. Wa hudiya bil haram, dan sesuatu yang makanan yang dia diberikan itu adalah juga yang haram. Fa'anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin, mustahil doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemustahilan doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Dia mengkonsumsi ya
makanan, minuman, pakaian, apapun yang masuk ke dalam tubuhnya itu berupa sesuatu yang haram. Itu yang menjadi sebab terbesar ya, doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba ini di-cross-check ya. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah berikhtiar, tapi kemudian doa itu tidak dikabulkan itu. Kita merasakan kok lama ya Allah tidak mengabulkan itu. Seperti di cerita awal, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, bahkan sampai lebih dari itu ya, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Umar bin Khattab juga pernah menyatakannya, kita harus berhati-hati bersikap wara terhadap sesuatu yang diharamkan. Karena apa? Karena itu menjadi sebab doa itu tidak diterima, termasuk tasbih yang dilakukan itu. Ini pernyataan dari Umar bin Khattab ya. Ini yang pertama ya, yang harus dikerjakan gitu ya. Kemudian yang kedua, yang harus dikerjakan selanjutnya adalah kesengajaan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Nah, seperti sholat ya, sengaja meninggalkan, kemudian puasa, pokoknya kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesengajaan atau ada berat hati untuk melaksanakannya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah hanya memerintahkan kepada orang beriman untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi harus ada kesungguhan disertai dengan keikhlasannya, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Nah, kalau kita beribadah kepada Allah ya, dengan berat hati, bahkan kita meninggalkan gitu, bagaimana dia itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Maka rayulah dengan ibadah ya, yang sungguh-sungguh itu. Salah satu yang perlu saya sampaikan ya, kewajiban yang harus kita lakukan ya, sesuai dengan kemampuan adalah yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada peringatan yang keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian benar-benar melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, ya kata Rasulullah SAW, Allah akan mengirimkan siksaan atau hukuman yang merata kepada kalian. Dan kemudian kalau kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan mengabulkan. Nah, oleh karena itu ini yang harus menjadi perhatian bagi kita ya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dan sesuatu yang harus kita hindari. Jadi doa ini menjadi tidak diterima atau tidak mustajab gitu ya, atau tidak dikabulkan seketika itu karena ya tadi sesuatu kita lakukan tetapi sesuatu yang kita hindari kita tidak hindari itu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian bersama agar ketika kita berdoa Allah mendengarkan kemudian merealisasikan di dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.